Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita lanjutkan untuk hari ini. Pertemuan hari ini adalah praktikum mengenai instalasi operating sistem jaringan. Prakteknya kita menggunakan VirtualBox. Mungkin sambil lalu saja, silakan dilanjutkan bagi yang sudah mengerjakan atau bisa melihat apa yang saya sampaikan ini untuk mengikutinya. Jadi pertama-tama kita buat new dulu. Ini kita berikan, karena kita menggunakan Debian yang kita instalasi, kita tuliskan Debian Ruby Debian 12 di Trianto. Oke, ini kita pilih Linux Debian. Oke, untuk base memory ini kita ubah sampai sini, pokoknya tidak sampai merah. Kalau nanti sampai merah itu akan ada tanda seru, itu kita next saja. Ini kita next saja, kita finish, lalu kita setting yang pertama adalah setting storage. Nah, ini kita masukkan file ISO-nya. Jadi kita masukkan file ISO di sini. Kita cari file ISO-nya. Di sini kita menggunakan Debian 12.2 AMD net install. Kita oke. Kita choose file. Terus kalau network, ini yang pertama kita pasang internal. Yang kedua kita pasang host only adapter. Ini kita allow all, ini juga kita allow all. Oke, setting network itu bisa kita setting saat terakhir sudah selesai Debian 12 juga bisa. Oke, kita start, kita tunggu proses startupnya. Oke. Kita pilih yang install saja. Kita menggunakan non GUI. Jadi kalau yang atas itu pakai GUI atau graphical user interface, kalau yang bawah adalah pakai CLI, command line interface. Ini kita menggunakan English language-nya, terus ini country-nya kita pilih other, kita pilih Asia, kita pilih Indonesia. Oke, terus ini kita enter saja, ini keyword-nya enter. Prosesnya memakan waktu cukup lama, jadi perlu diketahui seperti yang sudah kita sampaikan, kita ajarkan untuk sistem operasi jaringan itu kalau berdasarkan
berdasarkan sistem operasinya ada closed source dan open source. Kalau closed source itu source code-nya tertutup, kalau open source kode sumbernya terbuka. Jadi seperti Debian 12 ini source code-nya terbuka. Jadi kita bisa memanfaatkannya free, ya, free, bebas, atau istilahnya gratis. Kalau yang closed source itu seperti Windows, itu harus ada lisensi, berarti harus berbayar. Oke, ini primernya kita enter untuk yang DNP 0 S3. Ini dia mendapatkan DHCP. Jadi kita cancel saja. Kita bisa konfigurasi manual di sini. Misalnya kita masukkan IP 192.168. Misalkan 16, oke, 16, 17 plus Z1 seperti ini. Addressnya continue, ini netmasknya, ini gateway-nya ini kosong saja. Name server address-nya ini kita HP-kan saja, kita setting setelah ini. Nanti hostname-nya kita kasih nama kita, nama siswa. Domain name-nya rudi.1blt.sch.id. Oke, enter. Passwordnya kita isikan, karena kita latihan sederhana saja. New usernya kita masukkan lagi, misalkan user yang lain RDTR. Continue, password usernya 1, enter 1, silakan continue. Oke, enter. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sambil lalu. Jadi kembali lagi, inti dari sistem operasi jaringan ini adalah sebuah sistem operasi yang menangani mengenai jaringan. Jadi sistem operasi jaringan ini fungsinya untuk sebagai pelayan service untuk server-servernya, nanti melayani untuk kliennya. Nah, ini untuk partisinya kita pilih guided saja. Oke, all partition, kita finish, kita ini yes. Proses instalasi ini karena ini di dalam VirtualBox, jadi tergantung dari spesifikasi PC yang digunakan menginstal VirtualBox tersebut.
Jadi kita menggunakan simulasinya menggunakan aplikasi VirtualBox. Dan walaupun menggunakan aplikasi VirtualBox, jika IP-nya kita pasang IP public, maka VirtualBox tersebut, server kita yang di dalam VirtualBox tersebut bisa diakses di luar atau dari internet juga bisa. Jadi intinya kalau IP-nya menggunakan IP public, server kita nanti bisa diakses dari luar juga. Selain Debian server, ada juga Ubuntu server, ada juga CentOS atau Red Hat atau yang lain. Pada prinsipnya cara penginstalannya sama, jadi cara instalnya sama, cara konfigurasinya kurang lebih sama untuk yang berbasis Debian. Cuman kalau yang Red Hat itu kernelnya sudah berbeda, jadi perintah installnya juga berbeda. Kalau yang berbasis Windows, yang khusus contohnya Windows Server, itu kebanyakan menggunakan GUI, jadi Graphic User Interface. Untuk Windows sendiri itu mulai generasi awal sampai generasi terakhir itu semua berbasis GUI. Jadi kalau Windows sendiri itu dia ada tampilannya, karena ada tampilannya, jadi untuk perintah instalasinya itu ada icon gambar dan ada juga perintah tombolnya. Jadi kita tinggal memilih, membaca, lalu klik next, lalu ada finish, complete dan sebagainya. Itu kalau di Windows. Kalau di Debian, karena ini berbasis tag, tentu akan lebih ringan, sumber dayanya yang dimakan oleh sistem operasi tersebut juga semakin sedikit dan performanya akan lebih bagus karena RAM-nya yang digunakan, resource-nya RAM, prosesor dan sebagainya itu sedikit yang digunakan untuk karena berbasis tag saja. Ini kita pilih no. Kita no, enter. Ini back saja, back. Ini without mirror, yes. Ini survei tidak usah. Ini kalau menggunakan install itu menunya cuma ada standar sistem utilities. Kalau pakai DVD atau CD itu tentu banyak pilihannya. Di sana sudah tinggal centang saja langsung terinstall. Cuman ini karena net install, menunya menu yang standar saja. Tampilannya servernya nanti kita install secara manual dengan perintahnya apt min-get install. Ini proses instalasi.
Untuk proses instalasi Debian server ini nanti untuk laporan harus dibuat sesuai kriteria yang sudah saya share, yaitu instalasinya harus selesai sampai bisa ping ke Google. Jadi nanti harus selesai sampai ping google.com. Jadi sharing jaringan. Jadi ini diberi akses internet nanti Debiannya, terus nanti harus bisa ping Google. Nah ini install the grab bootloader primary, kita pilih yes. Nah ini kita pilih yang bawah dep SDA atau VirtualBox. Jadi karena mau VirtualBox kita pilih yang bawah. Oke, kita tunggu dulu grab bootloadernya selesai. Setelah selesai nanti kita konfigurasi IP address dan sharing untuk internetnya. Ya, masih 25% untuk proses finishing install. Jadi yang saya gunakan ini menggunakan AMD 64 bit. Jadi jika laptop kalian atau komputer kalian menggunakan 32 bit, itu installnya harus menggunakan yang 32 bit atau i386. Oke, ini sudah selesai. Continue. Oke, ini proses reboot. Nah ini kita tunggu tampilan awal loginnya. Nah ini sudah selesai, kita langsung aja root passwordnya tadi. Nah ini sudah masuk. Sekarang kita memberikan IP address /etc network /interface. Ini yang pertama. Jadi addressnya seperti ini bisa, atau kita bisa menambahkan addressnya lengkap secara lengkap. Jadi ini dihilangkan, ini dikasih auto, ganti dengan auto biar otomatis auto env no s3 init static. Oke, ini kalau mau lengkap ini tinggal kita tambahkan aja address ini kita kasih net mas 255.255.255.0. Sedangkan ini kita kasih namanya networknya ini kita kasih 0 192.16.17.0, terus ini broadcast sendiri broadcast.
seperti ini ganti 255. Ini kita hapus saja. Ini yang pertama, jadi ini adalah yang pertama. Nanti kita berikan ada tiga IP. Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga, itu IP virtual. Jadi ini IP virtual pertama, ini kita titik 20, ini titik 20, IP nya kita ganti, ini kita kasih IP nya 2, ini kita titik 21, ini kita ganti dengan IP nya 3 seperti ini. Sekarang kita tambahkan untuk IP yang ENP0S8, kita ganti ini 3, ini kita ganti 8, IP nya ini yang mengarah ke host only adapter. Yang ke host only adapter berapa? Misalkan ini saya kasih 18 19 titik misalkan 2 seperti ini. Netmasnya ini kita ganti 18 19 0, broadcastnya 18 19 255, gateway-nya 192.18.19 misalkan gateway-nya 1. Kita Ctrl X untuk exit, Y, enter. Nah, sekarang kita setting untuk kita /etc init.d networking restart. Ini perintah untuk merestart networkingnya, atau bisa juga perintahnya adalah systemctl restart networking. Nah, seperti ini. Perintahnya ada 2, jadi bisa etc init.d itu yang atas, atau bisa pakai systemctl. Oke, setelah kita restart, sekarang kita setting. Oke, kita setting jaringannya. Kita bisa langsung ke sini, jadi ke networkingnya. Nah, ini networking di bawah ini ketutup gambar, atau kita ke kontrol panel. Jadi di sini kita ketekan kontrol panel. Kita ke kontrol panel aja. Terus kita pilih network internet. Kita pilih ini network. Ini kita pilih untuk yang adapter. Nah, ini kita sharing nanti ke ini VirtualBox host only. Kita properties, sharing. Nah, ini karena ada beberapa harus milih, jadi Ether 2 namanya, ini Ether 2 ini. Oke. Nah, otomatis dia akan berubah ke IP 192.168.137.1. Nah, seperti ini.
Oke, ini kita rubah IP-nya seperti yang sudah kita pasang tadi. IP versi 4 ini kita rubah 192.18 terus 19.1. Ini gateway yang tadi, jadi ini sebagai gerbang Debian kita. Oke, kita kembali lagi ke sini, kita ping google.com. Ini harus replay. Nah, kalau temporary seperti ini kita cek name servernya, terus isi resolve. Nah, ini kita pasangi misalkan name server punyanya Google 8.8.8 atau gateway-nya tadi. Bisa juga IP gateway. IP gateway-nya name server 192.18.19.1. Enter, kita coba ping lagi. Nah, ini sudah selesai. Laporan kalian harus selesai sampai ping google.com ya. Oke, seperti ini. Jadi selesai seperti ini. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, terima kasih. Sementara untuk OS-nya, instalasi OS selesai dulu sampai sini. Silakan dikerjakan laporan praktikum nanti sampai ping Google harus replay seperti ini. Nanti kita lanjutkan untuk berikutnya. Mapel berikutnya adalah DHCP server. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.